Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah berhadir. Syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hari ini diberikan kesehatan untuk dapat hadir di Zoom, diberikan kondisi sinyal yang kuat, walaupun dalam berbagai macam kondisi kita hari ini di seluruh Indonesia. Tidak memperpanjang mukadimah Bapak Ibu, jadi saya banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin tidak terlalu penting dan kecil, tapi mungkin tidak penting untuk saya, tapi sebenarnya penting buat Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya hal-hal kecil yang kalau Bapak Ibu terlalu fokus dengan hal kecil akan mengganggu hal besar Bapak Ibu. Begitu. Jadi mulai hari ini terkait sesuatu yang tidak ada di dalam pengumuman, ingat ya, sesuatu yang tidak ada di dalam pengumuman yang mengumumkannya itu saya atau Pak Sekretaris, Pak Fahru Razi, Bapak Ibu jangan hebohkan. Karena ketika satu heboh, Bapak Ibu tidak pernah tahu kondisi psikologi teman-teman yang lain. Ada yang akan panik tanpa membaca karena literasi yang buruk dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah lulus modul. Bagi yang belum lulus, ada sekitar 50-an orang kemarin. Itu saya belum tahu gimana mengatasinya. Semoga akan segera ada pengumuman dari Panitia Nasional eh, terkait dengan kondisi ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, terkait itu, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Logikanya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kesempatan di apa namanya di PPG kali ini, ya kan? Ingin dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, semoga lulus kan begitu ya. Kita paham semua itu. Kami juga memahami kondisi Bapak Ibu. Namun dengan kondisi hari ini, di mana kita sedang berada di dalam kondisi yang tidak normal, kami punya pilihan untuk Bapak Ibu yang memang satu, komputernya terendam banjir, rumahnya hanyut, kondisi-kondisi yang tidak ideal bagi Bapak Ibu untuk melakukan UKIN dan UP. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau tidak ideal, itu kan akan mengganggu Bapak Ibu. Khawatir setengah-setengah tidak maksimal, ya kan? Cuman memang kami paham Bapak Ibu pasti istilahnya apa ya? Takut melewatkan kesempatan yang ada, jadi tetap ingin memanfaatkan. Tapi kami tetap perlu menyampaikan informasi ini supaya Bapak Ibu bisa memutuskan. Kalau Bapak Ibu kami daftarkan UKM PPG besok tanggal 27, nanti Bapak Ibu akan melakukan daftar ulang, nanti kita bahas schedule-nya. Maka Bapak Ibu dinamakan first taker. Oke, first taker. Lalu ikut UKM PPG, apa itu UKM PPG, UP dan UKIN, ya kan? Segala syarat dan ketentuan berlaku untuk UP dan UKIN itu. Dan itu berlaku secara nasional, baik itu mereka yang dalam kondisi bencana ataupun tidak, itu sama karena sudah ranahnya nasional. Kalau seandainya tidak lulus, maka Bapak Ibu untuk ikut yang kedua kali itu namanya retaker dan harus membayar lagi. Nah, kalau Bapak Ibu first taker, itu kami yang bayar, LPTK yang bayar dari beasiswa yang diberikan oleh pusat ke kami sebesar 800.000. Jadi 800.000 itu 200 untuk SPP Bapak Ibu dan honor kami pengelola, 300 300.000 untuk UKIN, 200.000 untuk UP yang akan kami kirim ke pusat, 25.000 untuk LMS, 75.000 untuk honor dosen yang mengajar induksi. Begitu. Habis cuman itu biaya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya misalnya tidak lulus, nama Bapak Ibu bukan lagi first taker nanti, tapi namanya retaker. Yang mengakibatkan kalau sudah retaker, maka untuk ikut UP ataupun UKIN harus membayar lagi sebesar biaya yang tadi saya sebut.
minyak hidung. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, minyaknya sudah. Pegang. Sip. Oke. Salim. Hmm. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dapat menilai kondisi Bapak Ibu. Begitu. Yang kami khawatirkan itu adalah Bapak Ibu tidak maksimal untuk UP atau tidak maksimal untuk UKIN. Ini bagi yang dalam kondisi bencana ya Bapak Ibu. Bagi yang normal enggak ada masalah. Normal aman-aman semuanya. Begitu. Kalau Bapak Ibu tidak kami daftarkan sekarang, misalnya nih laporan nih Ibu Sri saya kondisinya bla 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 bla. Menurut Ibu saya bagusnya ikut atau enggak ya? Saya pasrah aja dalam kondisi begini. Saya serba tidak menentu begitu. Ah, mungkin tidak saya daftarkan. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ikut lagi di batch berikutnya, itu otomatis Bapak Ibu pasti ikut di batch berikutnya karena Bapak Ibu sudah punya NIM sekarang. Tidak perlu dipanggil-panggil lagi selama nomor handphonenya masih ada di saya, di kami. Begitu. Jadi ketika ikut di batch berikutnya, Bapak Ibu dinamakan sebagai first taker karena belum pernah ikut UKM PPG sama sekali, walaupun sudah berada di batch 4 2025 ini. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sekarang batch batch 4 2025 ikut UKM PPG namanya first taker. Kalau sudah pengumuman dan tidak lulus lalu ikut lagi di batch berikutnya tahun 2026, maka Bapak Ibu namanya retaker. Lalu kalau Bapak Ibu yang batch 4 2025 ini tidak ikut UKM PPG di batch ini, tapi ikutnya nanti di 2026 awal, maka nama Bapak Ibu tetap first taker, tidak perlu bayar. Yang bayar adalah LPTK. Nah, itu bedanya. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu dapat memikirkan, karena kondisi Bapak Ibu yang paling tahu Bapak Ibu siap atau tidak untuk UP dan UKIN. Begitu. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang saya perlu sampaikan dulu supaya Bapak Ibu tidak panik dan khawatir. Ini saya nanti tidak lulus dan sebagainya dan sebagainya. Selama Bapak Ibu memiliki NIM dari IAIN Langsa dan nomor handphone Bapak Ibu tidak tetap aktif dan Bapak Ibu punya nomor handphone kami, wali kelas, saya atau Pak Sekretaris, Pak Eko, maka Bapak Ibu insya Allah akan lulus. Nah, mungkin waktunya saja yang tidak sekarang, bisa nanti, bisa di batch 1 2026 atau batch 2 2026. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi waktunya saja yang berbeda. Nah, jadi jangan takut dengan jangan bentar Bapak Ibu. Bisa rambut ya? Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, lanjut ya. Nah, itu kondisi yang perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak khawatir dan tidak takut. Mohon disampaikan juga ke temannya yang misalnya hari ini eh, penuh kekhawatiran terkait dengan tidak lulus dan sebagainya. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, terkait induksi. Oke, bagi Bapak Ibu yang berada di grup masing-masing hari ini, Bapak Ibu itu hanya boleh berada di satu grup. Kalau Bapak Ibu melihat di jadwal saya, Bapak Ibu masukkan berdasarkan link di saya duluan nih. Ngeklik grup Quran Hadis 1, Quran Hadis 2. Nanti tolong di tag saya di dalam grup masing-masing. Ibu, saya kenapa bisa ada di dua grup? Nanti kita cek ulang di mana kelirunya. Begitu ya. Biar Bapak Ibu tidak bingung karena Bapak Ibu hanya ada di satu grup. Quran Hadis 1 ya di situ terus. Dosennya yang berpindah-pindah nanti ada di Quran Hadis 1, di Quran Hadis 2, di Akidah 1 atau Akidah 3 dan sebagainya. Jadi dosennya yang punya banyak grup, Bapak Ibunya cuma satu grup induksi saja. Begitu. Jangan masuk ke grup yang lain, tetap di grup satu aja atau grup yang sesuai dengan jadwal yang pertama kali Bapak Ibu masuk. Begitu. Biar tidak bingung nanti kok bisa beda-beda dosennya dan sebagainya. Nah,
Terkait induksi, jadwal kita hari ini itu yang kita akan bahas terkait UP dan UKIN. Dan hal-hal teknis lainnya yang Bapak Ibu khawatirkan silahkan ditanyakan. Besok itu sudah materi yang saya izin share screen ya, supaya Bapak Ibu jelas dulu dan tidak bertanya-tanya. Saya izin, oke sebentar. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Oke, udah ya. Ini kan jadwal yang saya share di dalam grup ya. Nah, hari ini namanya grup utama. Oke. Nah, ini grup utama kita akan bahas tentang UKIN dan UP. Oke. Waktunya saya buat 4 jam karena asumsinya 2 jam 2 jam. Tapi ini teknis sifatnya yang nanti kita bisa sesuaikan tergantung pertanyaan Bapak Ibu. Bisa bertambah atau berkurang. Yang khawatir nanti Jumat terganggu dan sebagainya, yang dari timur enggak apa-apa, nanti disampaikan aja di dalam Zoom. Intinya jangan khawatir Bapak Ibu. Oke, jangan dibawa khawatir. Diikuti semaksimal mungkin. Oke, begitu. Jadi, mulai besok, ini tanggal 27 pukul 8, ini setiap kelas itu beda-beda dosennya Bapak Ibu. Nah, ini materi profesional. Ini penguatan, bisa jadi mengulang materi di modul profesional masing-masing Bapak Ibu. Yang akidah berarti modulnya akidah, yang SKI berarti modulnya SKI. Begitu. Yang pedagogik sama. Nah, jadi dosen untuk modul profesional ini adalah dosen PAI di IAIN Langsa. Oke, jadi dosen yang mengajar Bapak Ibu untuk modul profesional itu dosen PAI di IAIN Langsa. Nah, yang modul pedagogik dosennya campur-campur. Karena pembahasannya pedagogi, ada dosen matematika, ada dosen eh, apa ya bahasa Indonesia, ada dosen eh, bahasa Arab. Nah, karena terkait pedagogik yang insya Allah semua punya kapasitas untuk mengajar ini. Lalu soal PCK. Nah, ini terkait dengan soal UP. Jadi hari apa nih ya? Hari apa nih? Tanggal 28 Desember pukul 8 pagi Bapak Ibu semua dengan beda-beda dosen itu akan mempelajari tentang soal-soal PCK. Nah, akan berlatih dengan soal PCK. Jadi ini soal-soal yang akan keluar di UP. Walaupun tidak persis dengan soal UP, tapi kita buat semirip mungkin dengan soal UP. Begitu. Lalu di jam berikutnya itu SJT, Situational Judgment Test. Kalau PCK tadi, Pedagogical Content Knowledge. Jadi soalnya untuk UP 35 PCK, 35 SJT. Kalau saya nggak keliru ya, atau 30 PCK, 30 SJT, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu akan berlatih dengan masing-masing dosen. Silahkan dimaksimalkan. Kalau seandainya tidak bisa masuk Zoom, pastikan Bapak Ibu menonton YouTube. Nah, YouTube-nya bisa ditengok di mana, Bu? Nah, semoga saya udah wanti-wanti dosen yang mengajar Bapak Ibu, nah, segera selesaikan rekaman, begitu selesai ngajar, sehingga sorenya sudah saya upload ke YouTube. Jadi malamnya Bapak Ibu bisa menonton ulang. Nah, bagi Bapak, saya ada sempat baca di dalam grup pembahasan terkait studi kasus. Bapak Ibu udah heboh nih ya, bahas studi kasus. Jadi nanti di materi studi kasus dengan dosennya masing-masing tanyakan semua yang ingin ditanyakan. Tapi persiapkan, usahakan Bapak Ibu ngezoomnya pakai laptop. Ketika nanti ada latihan, biar bisa berlatih ngetik di tempat. Ibu, kalau saya pakai handphone kayak mana, Bu? Boleh, nggak ada masalah. Jadi intinya bagi saya, Bapak Ibu, nggak ada yang diribetin. Jangan ada yang diribetkan. Yang penting yang disampaikan tadi maksimalkan. Kalau tidak bisa maksimal karena kondisi tertentu, ya nggak ada masalah juga. Begitu. Lalu berikutnya, bedah kisi UP. Ini yang dibedah semuanya PCK, Bapak Ibu. Karena PCK itu acak. Jadi dulu itu kisi-kisinya 1 sampai 50. Nah, dari 1 sampai 50, 35 yang diambil untuk dikeluarkan sebagai soal UP. Dan dia acak sifatnya. Makanya ini tetap diajarkan bedah kisi UP indikator 1 sampai 25 dan 26 sampai 50. Itu harinya sama, hanya beda. Oh, beda hari. Begitu Bapak Ibu. Lalu untuk tryout, mungkin sudah muncul tryout di LMS Bapak Ibu masing-masing. Tapi ini masih kosong, belum saya input soalnya. Dan belum saya buka, masih off. Nah, kapan jadwal tryout? Kalau kita lihat ini tanggal 30 kan Bapak Ibu berakhirnya apa materi induksi, maka tryout dimulai tanggal 31.
Dan tryout 2 tanggal 1. Jadi kalau misalnya dibilang kita libur, sebenarnya nggak libur Bapak Ibu, kita tetap bekerja di dalam sistem. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal tryout ini. Untuk soal tryout gimana cara mengerjakannya? Nah, Bapak Ibu persis seperti menyelesaikan TAM, begitu dibuka, maka harus selesai. Jadi siapkan mental Bapak Ibu, siapkan diri Bapak Ibu, duduk di depan laptop, klik buka, selesaikan satu soal sampai habis. Nggak bisa oh 30 dulu deh, nanti nyambung lagi. Nggak bisa, karena waktu jalan terus. Waktunya hanya 120 menit untuk 60 soal tryout. Nah, kalau sudah selesai dan nilainya misalnya tidak maksimal, apakah boleh diulang? Enggak. Boleh diulang atau tidak, kita lihat kondisi. Kalaupun diulang, kita buat nanti di jadwal yang berbeda. Tapi untuk tryoutnya sendiri, Bapak Ibu memaksimalkan mengerjakannya dengan baik karena itu latihan. Setelah Bapak Ibu mengerjakan soal tryout, lanjut dengan studi kasus di LMS juga. Begitu ya, jadi Bapak Ibu latihan. Untuk tryout, biasanya di LPTK besar itu langsung pakai aplikasi SEB. Ya, pakai aplikasi SEB. Nah, untuk di kita, kali ini kita belum pakai aplikasi SEB, mengingat waktu yang sangat singkat dan kondisi teman-teman yang masih banyak berada di dalam yang laptopnya terendam dan sebagainya, sehingga akan heboh nggak habis-habis. Jadi kita pakai versi LMS. Nah, SEB itu tetap dipakai di UP. Nah, nanti teknisnya Bapak Ibu dengan pengawas nasional masing-masing. Oke, ini ya Bapak Ibu terkait jadwal uh, induksi. Hanya sampai tanggal 1. Setelah tanggal 1 ngapain? Nah, setelah tanggal 1 ngapain? Kita buka, oke sebentar. Setelah tanggal 1 kita menuju ke jadwal ke jadwal apa namanya ini batch 4 Bapak Ibu. Jadwal PPG Daljab batch 4 2025. Oke, fokus ini kita masih bicara tanggal Bapak Ibu, belum bicara materi yang urgent terkait UKIN dan UP. Oke, Bapak Ibu, saya harap setelah hari ini Bapak Ibu punya catatan masing-masing di tanggal, di kalender terkait mana tanggal-tanggal penting yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Oke, ini besar apa tunggu sebentar saya besarkan lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, coba kita lihat dari jadwal yang awal. Kita sudah sampai di tahap yang mana Bapak Ibu? Di tahap 8. Bapak Ibu sudah selesai modul 3. Ya kan? Baik. Terkait PD Dikti yang kemarin Bapak Ibu hebohkan, itu sudah muncul Bapak Ibu. Silahkan cek masing-masing. Bapak Ibu sudah ada di PD Dikti. Itu yang kemarin saya sebut, jangan dihebohkan yang bukan menjadi pekerjaan Bapak Ibu. Jadi akan pusing sendiri, kok belum ada, kok nggak ada, dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan Bapak Ibu, itu tanggung jawab kami. Jadi kami yang mengerjakan. Jadi Bapak Ibu cukup memantau. Kalau belum, oh berarti memang sedang diproses, begitu ya. Jadi ini sudah ada, sudah muncul Bapak Ibu. Kita sedikit terlambat karena kemarin kondisinya kami di IAIN Langsa 2 mingguan mati lampu Bapak Ibu. Sinyalnya buruk sekali, lampunya tidak ada. Kalaupun harus kami kerjakan, kami harus cari genset Bapak Ibu. Dan ini 2 minggu pakai genset, luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita berada di poin nomor 8. Oke, harusnya di poin nomor 9 ini kita libur kemarin. Nah, oke, mulai tanggal 10. Di nomor 10 ini, Bapak Ibu sekarang sudah masuk ke poin nomor 10, pendampingan dan tryout. Dari tanggal 26 sampai 30. Itu yang tadi jadwal yang sudah saya jelaskan, induksi. Di tanggal 31 dan 1 Januari itu kan sebenarnya libur tahun baru ya. Nah, kita manfaatkan untuk tryout Bapak Ibu. Di LPTK lain mungkin tryoutnya nyambung bisa ke tanggal 2 dan sebagainya. Nah, saya tidak mau mengambil apa namanya resiko. Jadi selagi sinyal bagus, lampu hidup, jadi yang infonya belum akan ada pemadaman lagi dan sebagainya, kami akan lanjut terus sampai tanggal 1.
Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di nomor 10 ini, tadi sudah saya jelaskan, di nomor 11 mulai besok kami sudah harus menginput Bapak Ibu ke UKM PPG. Nah, ini syaratnya apa? Selesai sampai modul 3. Jadi mungkin ada teman-teman kita yang belum selesai. Kami sedang menunggu kebijakan dari Panitia Nasional. Seperti apa? Mau dibawa bagaimana dan sebagainya. Ini ranah kami tanggal 27, 28, 29, 30 ini ranah kami Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu hanya sampai di tanggal 1 fokus induksi, fokus mempelajari materi. Begitu ya. Oke, baik. Lanjut ke tanggal penting Bapak Ibu. Oke. Daftar ulang UKM PPG. Oke, Bapak Ibu ingat tanggal 5 sampai tanggal 10 Bapak Ibu daftar ulang ke UKM PPG. Apa itu yang dimaksud daftar ulang? Bapak Ibu memasukkan nama, apa namanya itu bukan NPK, PIK ID dan tanggal lahir. Jadi passwordnya tanggal lahir, usernya PIK ID. Kemana? Ke web UKM PPG. Kalau kemarin di LMS Bapak Ibu, tanggal lahirnya keliru, ingat ya keliru, misalnya bulan 3 tanggal 1 bulan 3, tapi karena sistem terkliklah tanggal 3 bulan 1. Paham ya maksudnya? Jadi ketika Bapak Ibu mau masuk ke dalam akun UKM PPG nanti saya share webnya. Pas mau daftar kami akan kabarin, saya akan umumkan di grup, Bapak Ibu tinggal klik lanjut daftar. Kalau tanggal lahirnya tidak cocok, maka tengok LMS. Tanggal berapa Bapak tulis di LMS, tanggal itulah yang diinput sebagai password di dalam web UKM PPG. Itu ya, itu biasanya jadi masalah karena Ibu saya kok capek masuk, kenapa nggak berhasil. Ternyata tanggal lahirnya keliru, tidak sesuai dengan yang ada di LMS. Begitu. Jadi di tanggal ini Bapak Ibu, di tanggal 29 sampai 30, ini kan tanggal 27, 28 kami serahkan data, ya kan, data yang ada di LMS ke Panitia Nasional. Jadi kemarin sudah banyak yang kami rubah, Bapak Ibu masih banyak yang namanya pakai SPD. Padahal tidak boleh kan Bapak Ibu mahasiswa. Jadi belum pakai gelar banyak banget. Jadi harus kami edit satu-satu. Nah, setelah rapi, besok akan diserahkan ke Panitia Nasional. Tanggal 29, Panitia Nasional akan menarik data Bapak Ibu. Jadi kalau Panitia Nasional sudah menarik data, Bapak Ibu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi di LMS. Karena datanya udah pindah dari LMS ke UKM PPG. Begitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika diminta daftar ulang, nanti saya udah sampaikan sama Pak Sekretaris, Pak Fahru Razi. Beliau nanti yang akan ribut di dalam grup untuk menjamin Bapak Ibu itu harus daftar ulang. Oke. Daftar ulang ini ada 2 kali dia Bapak Ibu. Ini daftar ulang yang pertama, Bapak Ibu daftar dulu supaya terdaftar di UP. Nanti ada tanggal khusus, di sini tidak disebut. Biasanya itu ada daftar ulang, oh bukan, daftar ulang untuk cetak kartu. Itu untuk UKIN. Nah, kemungkinan di tanggal ini juga Bapak Ibu. Karena dulu itu dia 2 kali daftar ulang. Daftar yang pertama itu tidak sampai cetak kartu. Daftar yang kedua itu cetak kartu. Nah, daftar yang pertama itu untuk UKIN. Daftar yang kedua itu di dalam chat kartu yang dicetak itu sudah ada grup WhatsApp UP dengan pengawas. Begitu. Oke, baik. Kita fokus dulu ke tanggal ini. Setelah daftar ulang, Bapak Ibu sudah bisa cetak kartu. Kartu itu yang digunakan untuk Bapak Ibu merekam video UKIN. Pernah kan nonton video UKIN teman-teman? Coba tengok di YouTube. Pasti ketika dia perkenalan diri, dia pasti megang kartu di sampingnya. Nah, kartu apa yang dia pegang? Kartu daftar ulang UKM PPG. Artinya, dia sudah terdaftar sebagai peserta UKM PPG, dia sudah bisa ikut UKIN dan UP. Kalau tidak daftar UKM PPG, maka kartu itu tidak akan keluar. Artinya Bapak Ibu bukan peserta UKM PPG.
Yang kalaupun Bapak Ibu tetap video UKIN, nggak tahu mau upload kemana, karena di sistem tidak akan muncul namanya. Begitu, jadi wajib daftar ulang ya. Oke, berikutnya. Di tanggal 12 sampai 16 Januari, ini Bapak Ibu sesuai namanya, rekam, edit, dan unggah video pembelajaran dan dokumen UKIN. Unggah dokumen rencana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Jadi gini, saya bisa bilang. Di di Aceh, itu yang sekolahnya normal, itu tanggal 5 Januari sepertinya sudah masuk. Sudah masuk tahun ajaran, bukan tahun, semester baru. Sehingga kalau mau membuat skenario untuk memvideokan UKIN sudah bisa. Kan begitu ya? Jadi Bapak Ibu juga sama. Silahkan disesuaikan tanggalnya itu gini Bapak Ibu. Cara membaca tanggal. Dari tanggal 12 sampai 16, 12, 13, 14, 15, 16. Hanya ada 5 hari kan? Nah, logikanya kalau kita pakai asumsi di awal, 5 hari ini berarti di situ Bapak Ibu ngerekam video, di situ Bapak Ibu ngedit, setelah Bapak Ibu edit, di situ Bapak Ibu unggah ke dalam sistem UKIN, ya kan? Jadi hektik banget. Nah, jadi supaya mengurangi kehektikan tadi, di tanggal 12, 16 ini pastikan Bapak Ibu kalau bisa banget itu video udah diedit. Atau kalaupun belum diedit masih ada waktu untuk mengedit di tanggal 12, 13, 14. Nah, begitu ya. Yang kami harapkan adalah di tanggal 14 itu Bapak Ibu sudah upload video UKIN ke sistem. Nah, karena yang jadi masalah sebelum kalau Bapak Ibu tidak upload, kami tidak bisa mendetek mana yang Google Drive Bapak Ibu bisa diakses atau enggak. Kalau tidak bisa diakses, resikonya tidak lulus. Kenapa? Karena panitia nasional akan membaca itu sebagai sebuah kelalaian. Sekarang udah agak lebih ketat untuk UKIN Bapak Ibu, gara-gara kemarin ada banyak mahasiswa yang satu memvideokan UKIN-nya itu di bawah 5 menit. Nggak boleh ya. Nah, asumsi saya itu hanya salah input. Nah, begitu. Karena itu diberikan kemudahan oleh panitia nasional disuruh input ulang yang panjang, yang durasinya 20 atau 30 menit yang sudah diedit. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya tidak berharap Bapak Ibu melakukannya di tanggal-tanggal terakhir. Jangan sampai di tanggal 16 terakhir itu jangan. Karena biasanya itu akan merepotkan. Jadi biasakan bagi Bapak Ibu yang waktunya luang, upload duluan. Begitu. Lalu, ini UP, tanggal 2 hari, 17 dan 18. Ingat, jadwal UP belum sampai detik ini Bapak Ibu, ini masih jadwal yang beredar di akhir November, di awal perkuliahan kita. Sampai detik ini belum ada perubahan. Begitu. Kami sudah mengajukan perpanjangan, tapi sampai detik ini belum ada balasan. Jadi kita pakai dulu tanggal ini. Kalau ada perubahan, nanti akan saya sampaikan di grup atau kita Zoom lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi pegang dulu tanggal-tanggal ini, 17, 18 itu UP. Apakah saya 2 hari itu ujian? Enggak. 17 dan 18 ini Bapak Ibu bisa jadi cuman kena di sesi pagi. Jadi satu hari ini 2 sesi, pagi, siang. Tanggal 18 juga 2 sesi, pagi, siang. Berarti total ada 4 sesi. Nah, tinggal Bapak Ibu lihat-lihat nanti Bapak Ibu kena di sesi berapa, jam berapa, tanggal berapa. Begitu, oke? Jadi jangan panik duluan, waduh 2 hari dan sebagainya. Tapi siapkan waktu Bapak Ibu untuk baik itu kesehatan, kesempatan, dan semuanya itu di tanggal ini. Jangan ngapa-ngapain. Nanti saya jelaskan UP Bapak Ibu harus ngapain. Kalau bisa Bapak Ibu mencari tempat yang amat sangat tenang, tidak ada gangguan, yang sinyalnya kuat, khusus untuk UP aja. Begitu. Nah, di tanggal ini udah selesai. Kalau kita masih pakai jadwal ini, maka di tanggal 21 sampai 31 Januari, itu Bapak Ibu udah nggak ngapa-ngapain. Tapi wajib standby di dalam grup. Kalau sewaktu-waktu kami panggil untuk misalnya nih, oh Ibu Raina, tidak bisa dibuka ini UKIN-nya. Segera ya Ibu dibuka aksesnya. Jadi Bapak Ibu standby setiap pagi kalau di antara tanggal ini kalau sewaktu-waktu nama Bapak Ibu dipanggil oleh wali kelas. Begitu.
Baik, Bapak Ibu, terkait tanggal. Cukup jelas ya? Oke, saya harap Bapak Ibu dicatat baik-baik tanggal-tanggal ini, diingat. Jangan membuat Bapak Ibu sendiri jadi panik hanya karena satu, kurang paham, kurang literasi, kurang memahami, kurang mendengarkan. Jadi panik sendiri. Oke, ingat ya tanggal-tanggal pentingnya. Baik, sekarang kita stop dulu. Nah, ini belum saya buka pertanyaan ya Bapak Ibu. Setelah penjelasan ini, kita lanjut ke UKIN dulu. Nah, untuk induksinya sendiri, Bapak Ibu akan dapat materi masing-masing sesuai judulnya besok oleh dosen. Dan sesuai judul hari ini adalah penjelasan UKIN dan UP. Jadi kita masuk ke UKIN. Oke, saya izin share lagi. Oke, Bapak Ibu, silahkan diperhatikan. Oke, jadi Bapak Ibu sambil didengar dulu, UKIN kita, Bapak Ibu sudah bisa memvideokan mulai dari sekarang. Oke, muncul pertanyaan, Ibu lagi libur nggak ada siswa dan sebagainya. Nggak apa-apa. Kalau bagi yang bisa menskenariokan sekarang dengan asumsi khawatir nanti ke depan segala macam, boleh. Bagi yang tidak bisa, nggak masalah, silahkan memvideokan pas ada siswanya. Kan begitu ya? Terus sekarang ngapain? Siapkan RPP dulu. RPP yang bagaimana? RPP UKIN. Sesuai mapel Bapak Ibu. Paham ya? Akan muncul pertanyaan nih, Ibu saya ngajar di RA, tapi saya mapel PPG-nya fikih atau akidah atau Quran hadis kan begitu. Itu gimana? Untuk UKIN, Bapak, karena dosen yang akan menilai bukan dosen RA Bapak Ibu. Dosen yang akan menilai dosen PAI, PAI. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus membuat RPP mapel PPG-nya fikih misalnya. Berarti sebelumnya ngajar di RA, tapi karena Bapak Ibu milih fikih, berarti mapel Bapak Ibu untuk UKIN adalah mapel fikih. Catat ya, mapel fikih. Fikih tidak ada di RA. Berarti Bapak Ibu harus buka kurikulum MI atau MTS atau MA. Bapak Ibu mau pinjam sekolah di mana nih untuk praktek UKIN? Oh, pinjam di MI aja deh. Oke, silahkan cari link untuk MI. Lalu lihat-lihat kurikulumnya. Bapak Ibu mau mengajar fikih di kelas berapa? Paham ya? Nah, itu tantangan Bapak Ibu sebelumnya mengasuh anak RA nih. Sekarang harus ngajar fikih. Paling enak ngajar fikih di mana? Tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat linknya di mana? Untuk UKIN boleh seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah lulus BPG, amin, misalnya sudah dapat nih sertifikat, ditulis di situ tuh di sertifikat. Sertifikasi mata pelajaran fikih. Berarti Bapak Ibu profesionalnya di fikih. Nah, Bapak Ibu sudah harus memilih sekolah untuk supaya sertifikasinya nanti dibayar. Kalau tidak, maka tidak akan dibayar sertifikasinya. Walaupun Bapak Ibu ngajar merasa ngajar fikih tapi di RA. RA kan nggak ada fikih ya. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, Ibu saya RA, Ibu saya ini itu, tapi mapel saya akidah. Oke, jawabannya clear ya. RPP UKIN-nya adalah RPP Mapel Bapak Ibu sekarang di PPG. Silahkan dibuat RPP-nya. Ibu RPP-nya harus kurikulum Merdeka, K13, atau kurikulum Cinta, atau apa des? Nah, bebas. Kenapa bebas? Karena Bapak Ibu tergantung sekolah. Kalau di sekolah Bapak Ibu pakainya Kurmer, silahkan buat Kurmer. Berarti seluruh perangkat Kurmer harus ada. Modul lengkap. Kalau Bapak Ibu buat K13, berarti K13. Seluruh perangkat K13 harus lengkap. Paham ya? Sampai situ? Wajib ditanda tangan nggak? Wajib. Siapa yang tanda tangan? Bapak Ibu sebagai guru mapel dan kepala sekolah. Ibu, kalau saya kepala sekolahnya, masa saya tanda tangan 2 kali? Berarti yang tanda tangan
Siapa Bapak Ibu? Kepala yayasan, ya kan? Atau kepala dinas, atau kepala atau pengawas, boleh. Pokoknya yang jabatannya di atas Bapak Ibu. Wajib ditanda tangan. Baru di scan, baru di upload. Kalau bisa di stempel lagi, stempel. Nah, itu menunjukkan resmi. Jadi ada penguji yang mengembalikan apa RPP Bapak Ibu karena tidak ditandatangani dan tidak ada stempel. Itu dianggap ini main-main, nggak serius ujiannya begitu. Jadi diingat baik-baik harus ditanda tangan dulu. Boleh nggak tanda tangan asli atau boleh tanda tangan apa namanya tuh digital disesuaikan. Yang penting ada bentuk resminya yaitu tanda tangan. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu dulu saya jawab terkait RPP. Karena saya banyak yang nanya juga di dalam grup. Lalu berikutnya, RPP-nya itu berapa materi? Hmm, materinya harus sesuai dengan semester 2 nggak? Atau materinya, nah itu ranah teknis ya Bapak Ibu. Kalau saya jawab versi disiplinnya, versi wajibnya, berarti iya materi Bapak Ibu materi semester 2. Paham ya? Tapi secara teknis, kayaknya saya lebih gampang ngajar materi ini deh, walaupun dia semester 1. Ini misal banget. Itu teknis lagi-lagi. Tidak usah diaduin ke kami, Bapak Ibu buat aja. Karena Bapak Ibu merasa paling menguasai materi itu, tapi materi itu sudah selesai di semester 1. Nah, silakan boleh, nggak ada masalah. Jangan dihebohkan juga, jangan intinya jangan jadi masalah begitu. Secara sistem Bapak Ibu sebenarnya kalau mengajarnya di tanggal 5 Januari, berarti kan itu sudah masuk semester genap. Tapi Bapak Ibu merasa saya belum siap ini dan sebagainya mau mengajar materi semester ganjil. Boleh. Tapi itu sifatnya teknis, tidak ada kewajiban. Bukan kewajiban, maksud saya tidak ada ketentuan yang wajib A, wajib B. Itu teknis. Intinya Bapak Ibu mengajar. Nah, Ibu saya ngajarnya boleh nggak kelas 1 SD? Sebaiknya jangan. Pilihlah siswa yang pintar di kelas 3 atau 4 yang dapat diskenariokan. Tujuannya apa? Biar video Bapak Ibu jadi bagus. Kalau kita pakai kenyataan yang realnya, bisa jadi murid Bapak Ibu diam semua kalau Bapak Ibu ngajar normal. Iya apa enggak? Kalau Bapak Ibu ngajar normal, kalau siswanya memang aktif, alhamdulillah. Tapi kalau siswanya melempem, video Bapak Ibu akan canggung. Bapak Ibu akan dinilai keceriaannya. Kan kita tidak selalu ceria ya. Kadang kalau ngajar ya sesekali dalam mood yang nggak bagus ya pasti ada. Tapi untuk video ini mau tidak mau karena akan dinilai secara ideal, lakukan yang terbaik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya silahkan mengancang-ancang materi dari sekarang. Bapak Ibu pilih dulu sekolahnya, mau MI, MA, atau MTS, atau MTS. Bagi yang memang sudah berada di MI, MTS, atau MA, Alhamdulillah, silahkan pakai kelas sendiri. Yang sudah Bapak Ibu kenal siswanya, yang mudah Bapak Ibu skenariokan. Bagi yang RA, silahkan cari kelas sekolah dulu. Lalu setelah dapat sekolah, pikirkan Bapak Ibu mau materi di kelas berapa. Difikirkan sampai seperti itu dengan target mata pelajarannya itu ingat Bapak Ibu di dalam RPP di situ Bapak Ibu diwajibkan memunculkan model pembelajaran. Nah, nanti di PCK bukan di modul pedagogik Bapak Ibu akan bukan diajari tapi akan diulang kembali modul-modul pedagogik. Di situ ada problem based learning, ada project based learning, ya kan? Ada DBL, ada KCB, ada banyak. Jadi ada KCB, apa namanya? Ada scientific learning. Jadi apa itu namanya? Ada banyak model pembelajaran yang Bapak Ibu diminta memilih salah satu untuk RPP Bapak Ibu. Begitu. Itu untuk RPP ya. Jadi silahkan dipilih sekolahnya, lalu dipilih kelasnya, dipilih materinya. Materinya cukup 2 JP, 2 JP saja Bapak Ibu, cukup 2 JP.
Buatlah RPP lengkap mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Lengkap dengan soalnya, lengkap dengan bentuk evaluasi atau penilaiannya, lalu apa ya, lengkap dengan bahan ajarnya, begitu. Mirip seperti Kurmer. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Cukup dia. Kalau Bapak Ibu nanya, Ibu kemarin kan di modul 3 kami buat tugas RPP. Boleh nggak kami pakai itu? Hmm, jawabannya boleh atau tidak tergantung Bapak Ibu dengan sekolah. Maksud saya, Bapak Ibu sekolahnya sudah fix, kelasnya sudah fix, tidak ada yang berubah, baik itu dari Bapak Ibu tinggal masuk ke kelas sendiri, muridnya murid sendiri, materinya sudah pernah diajarkan, RPP-nya sudah pernah dibuat lengkap, boleh. Jadi tergantung kalimatnya itu tergantung sesuai dengan kondisi masing-masing. Gitu. Jadi boleh atau tidak jangan ditanya lagi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu terkait RPP. Uploadnya kemana nanti Bapak Ibu? Ke Google Drive. Simpan di Google Drive. Oke ya. Oke, lanjut. Itu untuk RPP. Nah, ini dia nih, RPP. Meliputi modul ajar, materi ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen. Nah, ada LKPD ya Bapak Ibu? Atau ada media pembelajaran. Nah, jadi ini yang punya lama nih Bapak Ibu, tapi sama persis intinya. Jadi modul ajar ini kan kurikulum merdeka kalau dulu. Nah, kalau ini untuk PPG dalam jabatan yang 4 bulan. Oke, Bapak Ibu, ini modul ini apa PPT yang saya keluarkan barusan ini PPT yang lama yang waktu itu mahasiswa kami 4 bulan RAPPG-nya. Bapak Ibu kan hanya 1 bulan setengah ya. Jadi sudah berbeda karena itu tidak diwajibkan mau kurmer atau apa disesuaikan dengan kondisi kurikulum di sekolah masing-masing. Begitu. Hmm, oke, sekarang nah sebenarnya masih berlaku kalimat ini Bapak Ibu. Untuk MA, Bapak Ibu yang mengajar MA, kalau bisa soalnya itu HOTS. Di mana HOTS-nya itu nampak dia di dalam RPP Bapak Ibu. Biasanya kalau MA itu supaya nampak HOTS-nya, maka model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih itu adalah PBL. Kayak gitu. Nah, di dalam RPP Bapak Ibu ingat di dalam RPP Bapak Ibu satu harus ada HOTS, yang kedua ada 4C dan 6C ini, kecakapan abad 21, lalu ada TPACK, artinya Bapak Ibu mengajar menggunakan teknologi. Teknologinya itu bisa infocus, yang tidak ada infocus boleh laptop. Nah, Bu, kalau sekolah saya tidak memungkinkan ada laptop, tidak memungkinkan ada infocus. Nah, boleh atau tidak? Saya nggak bisa bilang boleh atau tidak, tapi instrumen penilaiannya itu otomatis akan nilainya jatuh. Begitu. Jadi nilai itu Bapak Ibu skalanya 1 sampai 10. Kurang, sangat kurang, kurang, baik, sangat baik. Poin 9, 10 itu sangat baik. 6, 7, 8 itu baik. Lalu 4, 5 itu kurang, 1, 2, 3 sangat kurang. Nah, kalau Bapak Ibu buat lengkap, tentu akan dibuat di angka 9 atau 10. Kurang lengkap bisa jadi di angka 7, 8. Lebih nggak lengkap lagi, bisa jadi di angka 3, 5. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya bukan boleh atau tidak boleh. Semua ada syarat dan ketentuan. Kalau Bapak Ibu buat lengkap, tentu nilainya penuh. Kenapa? Karena ada instrumen penilaian, ada yang harus diconteng-conteng oleh dosen saat membuka RPP Bapak Ibu. Jadi buatlah sebaik mungkin. Lalu Bapak Ibu terkait dengan apa tadi RPP, Bapak Ibu sudah sudah angguk ya kalau seandainya sudah paham. Sudah paham kira-kira Bapak Ibu untuk RPP UKIN? Boleh mengangguk kalau paham? Sudah paham? Oke. Oke, oke. Saya ngambil beberapa sampel aja, beberapa yang udah ngangguk, berarti saya anggap yang lain udah.
Nanti saya tunggu pertanyaan aja kalau ada yang masih bingung. Baik, Bapak Ibu. eh Kalau sudah Bapak Ibu buat, Alhamdulillah, simpan terus di Google Drive, pastikan Google Drive-nya bisa diakses. Kalau belum dibuat, sudah bisa dicicil dari sekarang. Sambil belajar induksi, sambil mencicil RPP. Sudah bisa. Sambil difikirkan semua skenario yang akan Bapak Ibu pakai untuk video di tanggal 5 nanti. Bagi yang sudah memvideokan, boleh silahkan lihat-lihat seperti apa video yang bagus. Silahkan diedit sesuai dengan kriteria yang diminta. Begitu ya. Oke, terkait dengan praktik mengajar. Nah, berarti terkait dengan video UKIN. Berapa menit durasinya? Hmm, 20 sampai 30 menit. Atau 15 sampai 25 menit. Nah, biasanya kalau 15 itu terlalu sedikit Bapak Ibu nanggung. Rata-rata Bapak Ibu itu biasanya video 20 sampai 30 menit. Nah, eh, Ibu kalau 31 menit gimana ya? Paham Bapak Ibu? Jangan ditanya. Kalau Bapak Ibu nanya, jawaban saya tetap sama. Maksimal 30 menit. Jadi kalau lebih-lebih 1 menit, 2 menit, ya udah. Jangan ditanya, jangan dihebohin di grup. Kalau mau mempas-paskannya, silahkan dipas, dipotong. Nah, di mana dipotong, diedit. Nah, terkait dengan video UKIN ini, kalau bukan kalau bisa, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan profesional. Siapa itu profesional? Eh, Orang-orang yang terbiasa melakukan editing video. Kalau Bapak Ibu bisa dan masih muda, mampu membuat sendiri, monggo silahkan. Kalau belum pernah buat, mau buat sendiri juga silahkan. Berarti kan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya bisa 2 atau 3 hari belajar dulu, lalu otak-atik dulu supaya bagus. Kalau profesional mungkin dalam waktu 1 jam, 2 jam sudah selesai. Nah, sekarang dalam memvideokan bagaimana? Saran saya Bapak Ibu jangan memvideokan 5 menit, 5 menit, 5 menit begitu. Jangan. Karena kecenderungan Bapak Ibu kalau sedikit-sedikit, istilahnya apa ya? Kadang salah upload. Yang terupload justru yang 5 menit. Itu kasus kemarin dia nggak lulus karena yang dia upload yang 5 menit. Begitu. Ketika kami hebohkan, ibu segera upload ulang, segera upload ulang. Dia baru balas kami jam 3 pagi. Nah, mau gimana? Sudah selesai penilaiannya. Akhirnya tidak lulus. Nah, tapi sudah ikut lagi kemarin di Desember dan sudah lulus sekarang. Jadi dia namanya retaker karena ikut 2 kali. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi berapa menit? 20 sampai 30 menit. Isinya apa? Isinya itu video yang sudah diedit. Dimulai dari pembukaan, pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Mulai dari Assalamualaikum masuk sampai Waalaikumsalam. Ibu, saya mau munculkan salam-salam dulu dengan siswa, boleh, boleh. Itu teknis ya, nggak ada masalah. Ibu, di akhir saya ada ini boleh, silahkan. Karena nggak masuk ke penilaian juga, mau tambah-tambahin silahkan. Yang penting di dalam video Bapak Ibu, satu, seluruh instrumen penilaian apa pengajar ya di RPP Bapak Ibu tuh muncul. Guru melakukan motivasi dalam judul, jadi di dalam video Bapak Ibu tuh ada judul-judulnya. Menit ke pertama, penguji apa, peserta UKM PPG sedang melakukan pengenalan. Ada judulnya. Jadi Bapak Ibu waktu ada kalimat itu di videonya, Bapak Ibu sedang pegang kartu UKM PPG memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Sri Mulyati, saya peserta UKM PPG Batch 4 2025. Begitu. Saya mahasiswa dari LPTK IAIN Langsa yang akan melakukan praktik UKIN dengan materi bla 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 di kelas bla 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 di sekolah bla 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 bla. Nah, begitu. Udah cukup. Itu pengenalannya. Lalu mulai, nah untuk ranah yang di mana musiknya, di mana, nah itu teknis Bapak Ibu dengan editing video. Begitu ya. Jadi di dalam video intinya itu harus ada pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Di setiap judul kegiatan inti, misalnya Bapak Ibu ngambil PBL, Problem Based Learning. PBL ada berapa langkah Bapak Ibu? Ada berapa langkah PBL? Bapak Ibu mungkin bisa dibantu temannya di dalam grup. Kayaknya yang komen belum bisa masuk Zoom sampai sekarang. Saya nggak share ulang tadi linknya ke dalam grup. Boleh dibantu ya.
Grupnya kalau saya nggak salah Quran hadis. Oke, baik Bapak Ibu, tolong dibantu temannya yang di dalam grup yang masih belum bisa masuk Zoom. Zoom kita kapasitasnya 1.000, jadi muat kok, banyak yang bisa masuk harusnya. Kalau tidak bisa masuk bisa jadi sinyal. Baik Bapak Ibu lanjut terkait video tadi. Nah, di dalam kegiatan inti itu harus harus Bapak Ibu tulis kegiatan inti satu. Kalau dia PBL, Problem Based Learning, maka apa yang tertulis di tahap pertama PBL? Orientasi siswa pada masalah. Guru memberikan masalah kepada siswa. Jadi, waktu muncul kalimat itu di dalam video, Bapak Ibu sedang memberikan brainstorming atau memberikan masalah di dalam proses belajar mengajar. Begitu, sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Lalu, ketika Bapak Ibu sedang membagi kelompok, maka muncul lagi kata-kata di situ. Guru membagi kelompok kepada siswa. Ah, misal begitu. Jadi, itu tuh tertulis di dalam video. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan video ompong aja. Bapak Ibu video ompong tidak ada musiknya, tidak ada apa namanya lagi? Tidak ada tulisan-tulisan yang menerangkan Bapak Ibu sedang ngapain di dalam video. Oke, paham ya sampai situ ya. Teknis misalnya Ibu, saya videonya itu harusnya kan 2 JP. Haruskah 2 JP berapa menit sih Bapak Ibu? 60 menit ya? Atau 90 menit. Anggaplah misal 90 menit. Ibu, saya harus videoin selama 90 menit. Nah, muncul pertanyaan begitu. Enggak. Yang penting aja di zoom kan, di shoot. Kegiatan inti di shoot, kegiatan pendahuluan di shoot, kegiatan penutup di shoot. Dan yang semuanya akan masuk ke dalam video. Tapi kan perlu diedit nanti, dipotong-potong. Sebaiknya memang full. Tapi biasanya kalau full Bapak Ibu memvideokan, khawatirnya rusak di dalam, bukan rusak, terlalu besar gigabyte-nya. Nanti sulit di penyimpanan. Jadi itu ranah teknis. Silahkan bertanya sama teman-teman yang sudah tamat PPG, bagaimana mereka melakukan video UKIN. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk UKIN. Eh, Pakaiannya gimana? Pakaiannya sopan. Kalau di sekolah Bapak Ibu di hari Senin pakai batik atau hitam putih, monggo disesuaikan. Paham ya? Jadi nggak ada yang gimana kali terkait pakaian. Siswanya gimana? Harus pakai baju batik, baju A, B, C. Disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Oke, cukup terjawab ya. Ini sebelum Bapak Ibu nanya, saya jawab duluan. Oke, berikutnya. Yang urgent itu adalah Bapak Ibu untuk upload. Nah, kami akan buat Google Form. Sebelum Bapak Ibu upload ke sistem UKIN, Bapak Ibu wajib dulu upload ke Google Form yang kami sediakan. Kami perlu memastikan link bisa diakses. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Ini 30-40 menit itu dulu ya, batch sebelumnya. Sekarang 20 sampai 30. Rata-rata biasanya 25. Nah, ini dia. Kalau Ibu, kalau saya upload ke YouTube gimana? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi pastikan tidak kena copyright. Kenapa? Kadang Bapak Ibu ngambil musik-musik, musik itu tidak ada izin penggunaan. Itu bisa jadi kena copyright. Jadi capek-capek Bapak Ibu upload, kena copyright, tidak bisa dinilai. Hati-hati. Kalau mau upload ke YouTube, mending tidak perlu pakai musik sama sekali. Nah, nyanyi Indonesia Raya manual aja kalau mau pakai nyanyian. Begitu. Kalau tidak mau upload ke YouTube, uploadnya ke Google Drive, boleh, boleh. Upload dua-duanya, boleh, boleh. Nah, begitu. Bagi Bapak Ibu yang apa ya istilahnya tidak terlalu aktif di dalam teknologi, kurang maksudnya agak tidak well teknologi, boleh minta bantuan. Yang tidak boleh minta bantuan itu adalah saat UP. Saat UKIN upload-upload minta tolong boleh, tapi pastikan link bisa diakses. Nomor handphone Bapak Ibu aktif. Begitu ya. Nah, semua yang sudah tertulis di sini sudah saya jelaskan ke Bapak Ibu. Pastikan link dapat diakses, pastikan video yang diedit terdapat deskripsi atau keterangan kegiatan, dan sebagainya. Oke, terkait UKIN,
Nah, ini punya Win Malang. Nah, Bapak Ibu bisa nengok contoh-contohnya. Seperti ini web Ukin Bapak Ibu. Nah, web Ukin dia muncul. Nanti akan saya ketika waktunya untuk upload, saya akan share linknya. Jadi jangan ditanya mana web Ukin, jangan ditanya sekarang, belum waktunya. Begitu. Ingat Bapak Ibu, sesuatu yang belum kami share berarti belum waktunya. Kalau kami share di dalam grup pengumuman berarti itu segera harus ditindaklanjuti. Jadi kalau Bapak Ibu dapat info dari kawan, oh ini webnya segala macam, jangan heboh dulu. Ya dibuka-buka aja, nggak apa-apa, sekedar dapat ilmu. Tapi jangan dibuat heboh. Nah, kalau saya yang share di dalam grup atau Pak Fahru Razi share di dalam grup, berarti itu yang urgent. Segera gerak. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu. eh Sebelum saya bahas UP, sekarang saya buka dulu sesi pertanyaan. Ini sekarang sudah jam 9.27. 30 menit kita akan tanya jawab. Tepat jam 10 kita selesai untuk UKIN. Kita istirahat sebentar, kita lanjut ke UP. Oke, ini sekarang baik yang sudah tunjuk tangan di Zoom sebentar. Ada Ibu Raina, ada ada Ibu Nur Hidayah, ada Bapak Ashabul Yamin, ada Ibu Siti Mukrimah. Jadi kita ambil 5 orang pertama dulu atau 3 dulu deh. Saya langsung jawab. Jadi Ibu Raina, Ibu Nur Hidayah dan Bapak Ashabul Yamin ya. Oke, nama yang saya sebut ini saya buka. Bapak Ibu jangan berebutan bertanya. Ini kan nggak bisa ngomong nih karena suaranya saya kunci. Saya buka nih, ketika Bapak Ibu bisa bersuara jangan berebutan. Yang saya sebut tadi aja yang nanya dulu. Baik. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, silakan. Ibu Raina dulu. Silakan Ibu Raina. Silahkan dibuka dulu suaranya. Ibu Reina. Dulu itu yang bilang Ibu, nggak dengar? Oke, kalau nggak Ibu Nur Hidayah dulu. Silahkan Ibu. udah ditentuin. Terima kasih, Bu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan. Izin bertanya, Bu, ini mengenai cooking, Bu ya. Yang pertama adalah ketika sebelum men-take video, di situ ada yang namanya perkenalan mahasiswa, Bu. Apakah kalimatnya itu sudah disusun atau harus sama atau bebas dari mahasiswa? Misalnya nama saya NIM dari LPTK ini atau mungkin dibebaskan, Bu. Oke, tadi saya kurang fokus Ibu. Boleh diulang Ibu? Ya, untuk pendahuluan Bu, untuk perkenalan mahasiswa sebelum take video UKIN, Mm-mm. yang tadi Ibu jelaskan, apakah kalimatnya susunan ketika penyampaiannya itu harus sama semuanya atau sudah diatur atau kembalikan lagi kepada mahasiswanya? Iya, kembali kepada mahasiswanya. Oke. Yang kedua Bu, mohon maaf, berarti video yang kita upload ke LPTK itu adalah video yang sudah diedit full, sudah Yes, diedit. yes, Oke. betul. Ya, terhatu lagi Bu, mohon maaf untuk menambah keyakinan gitu. Ini Bu, mengenai ketika kita mengupload video, kebetulan situ kan ada tanggal ya Bu ya. Tanggal yang kita upload itu harus sesuai juga sama misalnya dengan tanggal di RPP. Jadi misalnya saya tag video di tanggal eh, 14, kemudian saya upload juga di tanggal atau besok, ataukah nggak apa-apa itu Bu, tanggalnya berbeda. Oke, oke. Saya jawab terkait tanggal. Jadi bagi Bapak Ibu yang lain, mana duluan RPP dengan video? RPP RPP dulu. dulu. RPP, oke. Sesuaikan dengan tanggal yang tadi saya sebut di jadwal panitia nasional. Kalau tanggal RPP-nya itu tanggal, berarti kalau perekaman dimulai dari tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya. Iya, Ya, tanggal Nah, boleh. jadi Kalian. disesuaikan dengan tanggal tadi, maka RPP mundur 1 hari boleh. gitu. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merekam di tanggal 7, berarti RPP-nya mundur ke tanggal 5. 6, 5 atau Tanggal 6. 5 Ya. atau 6. Di video tanggal 7. Kalau Bapak Ibu memang ligat di tanggal 7 juga edit, tanggal 7 upload, boleh-boleh aja. Logikanya dapat masuk. Tapi kalau mau upload di tanggal 8 juga boleh. Begitu. Jadi alurnya itu RPP dulu, baru video, baru upload. Kan gitu ya. Nah, Iya, enggak iya. mungkin semuanya dalam 1 hari. Itu aja yang nggak masuk akal.
bagi siap. RW. Oke, Terima kasih, Bu. oke, baik. Lanjut, Bapak Ashabul Yamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu dosen dan mohon maaf. Nah, jadi saya ingin bertanya terkait video. Apakah video UKIN tersebut harus sesuai? Ini kan kemarin kan kita sudah disuruh untuk buat RPL gitu, Bu. Itu kan ada model ajar, ada RTP di sana. Nah, apakah video UKIN tersebut itu bisa sesuai dengan RPL yang kita kirim itu yang pertama. Yang kedua, jika di RPL itu kan ada modul dan belum ditandatangani RPL tersebut, apa namanya, modul ajarnya, yaitu belum ditandatangani sama kepala sekolah dan sama kita, itu solusinya gimana Ibu? Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir Bu, bisa nggak kira-kira kita upload video UKIN itu dua, yang sudah edit satu sama yang fullnya satu? Mungkin itu saja Ibu. Oke, Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya jawab dulu ya, mohon didengarin. Ini kasusnya banyak nih. Yang pertama, RPL itu masa lalu. Sudah selesai. Mungkin itu Bu. UKIN itu masa depan, Bapak Ibu. Nah, RPL itu apapun yang Bapak Ibu kerjakan di masa lalu, nggak ada masalah, upload aja. Kan gitu ya kemarin bahasanya. Nah, UKIN itu masa depan Bapak Ibu, yaitu yang berlangsung hari ini. Bapak Ashabul Yamin berarti kan Quran hadis ya? Tidak ada di RA, berarti harus MI, MTS, atau MA. Berarti apakah harus, kalau sebelumnya tidak punya, silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah punya, misalnya di MI, ya silahkan disesuaikan seperti yang saya sebut tadi, supaya videonya jadi sukses. Nah, kan gitu ya. Itu terkait yang soal yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah karena masih berhubungan dengan RPL sudah lupakan saja, bagian sudah upload lupakan, tinggal kami yang menilai. Untuk UKIN, karena yang akan menilai bukan saya, bukan kami, bukan pengelola, tapi dosen. Maka wajib ada tanda tangan Bapak Ibu yang ngajar, wajib ada tanda tangan kepala sekolah. Kalau boleh ada stempel lagi. Jadi sangat meyakinkan bagi penilai. Nah, itu jawabannya. Yang ketiga, boleh upload dua-dua videonya. Yang pertama, nanti akan kami share Google Form untuk Bapak Ibu mengupload. Di situ boleh upload dua-dua, video hasil editing dan video full. Itu untuk kami, database kami. Tapi untuk ke web UKIN, itu hanya boleh satu. Jadi pilihlah yang sudah diedit, karena itu yang akan ditonton oleh penilai UKIN. Paham ya sampai Siap situ? Ibu. Oke, Ya, clear. Mohon maaf Ibu, Baik. sekali lagi Bu. Oh iya, apa Pak? Berarti yang RPL ini enggak apa-apa, dia enggak ditandatangani ya? Kan sudah diupload kan? Mau Iya, diupload sudah. lagi? Nambah kerjaan, Lalu. biarkan. Terima Ya kasih. kan? Oke. betul. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Ya. Ibu Raina, tadi mau nanya, kan orang yang pertama nunjuk tangan, Itu udah tadi tidak Bu yang tunjuk tangan Bu. sepertinya tidak jadi. Kayaknya beliau nggak ngeh dipanggil ya. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Masya Allah. Izin Bu, Ibu Siti bertanya. Mukrimah, ada orangnya? Mau nanya tadi ya? Udah, Bu. Oke, dan satu lagi Bapak M. Atoilah. Ada orangnya? Izin bertanya Bu. Ada. Oke, Bapak Isan Nursaiha. Oke, baik, 3 orang. Silakan dulu Ibu Siti. Silakan Ibu. Nggak dengar Ibu suaranya. Suaranya nggak jelas. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang dekat Bu. Udah dengar, Bu? Oke, Bapak Ibu diam dulu yang lain ya. Oke, silakan coba Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Masalah Ibu masih kurang paham. Tadi kan penguploadan video itu kan
dari tanggal 12 sampai 16 Januari. Yang saya tanyakan tanggal 5 itu pembuatannya ya, Bu? Gimana ini? Saya nggak. Kenapa tanggal 5 tadi, Bu? Kenapa? Kan penguploadan yang video itu kan dari tanggal 12 sampai 16 Januari. Yang tanggal 5 itu tadi pembuatannya, Bu? Daftar ulang, Ibu. Itu Daftar contoh ulang. saja. Oke, baik. Saya jelasin ulang ya, Bapak Ibu, coba didengerin. Ini tanggal panitia nasional. Oke, Bapak Ibu. Tanggal 5 ini, jadi tanggal 5 sampai 10 ini itu tanggal daftar ulang UKM PPG. Jadi Bapak Ibu daftar ulang nih ke sistem. Tapi kalau Bapak Ibu mau merekam video di tanggal ini, boleh apa enggak kira-kira? Boleh banget nih, boleh banget. Tidak ada masalah. Boleh banget. Begitu. Jadi mohon dipahami. Jadi Bapak Ibu sehari bukan mengerjakan satu, bisa jadi dalam sehari mengerjakan banyak hal. Jadi silahkan disesuaikan dengan schedule Bapak Ibu masing-masing. Ya. Yang pasti setiap harus mengupload ke panitia nasional, harus mengupload ke sistem, kami akan ribut di grup Bapak Ibu. Nah, mohon kami jangan diabaikan ketika kami ribut di grup. Bapak Ibu segera upload, segera upload. Itu artinya memang urgent banget. Satu lagi, Bu. Ya, apa? Tadi kan pas kegiatan awal atau pendahuluan itu kan harus menunjukkan kartu UKM PPG. Iya, Nanti kita dapat dari ibu yang kartu itu. Iya, daftar ulang dulu, baru print kartunya. Paham. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu sudah melakukan video UKIN duluan. Belum ada nih introduction-nya, belum ada nih perkenalan pakai kartu. Ya kan? Videonya udah jadi, tapi belum diedit. Ya udah rekam lagi dengan kostum yang sama. Nanti tinggal diedit, digabung. Nyambung kan? Ya. Nah, begitu. Siap. Banyak jalan menuju Roma Bapak Ibu. Siap. Jangan. Intinya adalah tergantung Ibu, akal kita ya, Bu. Siap. Jangan mempersulit. Kan yang penting Bapak Ibu tetap ngajar, nggak bohong di ranah itu kan nggak bohong. Iya. Betul. Hanya Tidak masalah panik, tidak teknis panik. lapangan yang berbeda-beda. Ibu, tanya. Tadi Ibu Bagus. Vivi sudah lanjut. Tadi siapa ya? Bapak M. Atailah ya? Iya. Ya. Mana Bapaknya? Oke, silakan Bapak. Halo. Ya. Ya, silakan Halo. Bapak Atailah. Ya. Terima kasih Ibu waktunya. Ini untuk yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk penjelasan video ini itu kan berbicara antara 20 menit ya. Apakah ini berlaku untuk semua jenjang MI, MTS ataupun aliyah atau MA? Untuk yang kedua, untuk video itu kan kalau yang contoh-contoh di YouTube yang sudah beredar itu kan harus langsung menyambung. Jadi tidak boleh ada edit dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Yang pertama tadi apa ya? Tadi saya kurang ngeh maksudnya gimana? Yang pertama. Ya, untuk video 20 sampai 30 menit ini apakah semua jenjang sama? MI sampai MA? Sama. Sama ya. Iya. Terus itu berarti yang Ibu sampaikan tadi, video ini boleh diedit, artinya tidak harus menyambung langsung 30 menit langsung, tidak ada potongan sama sekali. Oh iya. Jadi diedit itu maksudnya Bapak Ibu merekam 30 menit. Ya. Lalu kan ngajar Bapak Ibu kan nggak cuma 30 menit. Ngajarnya bisa jadi sejam misalnya. 30 menit videonya pertama, yang kedua video 30 menit kedua. Silahkan dipotong-potong sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan RPP supaya videonya bagus. Begitu. Berarti boleh ya ini dipotong-potong? Iya, memang dipotong-potong. Disesuaikan dengan setelah dipotong-potong baru diedit dijadikan jadi satu video itu, Pak. Iya. Karena yang sudah beredar contoh-contoh itu kan tidak boleh dipotong, harus menyambung boleh langsung. Kok, Pak.
boleh kok di YouTube saja. Biasanya kalau ada orang yang mengupload video itu biasanya mereka juga ngedit. Nggak mungkin mereka itu mengirim video yang mentah. Ya, bagus. Ini mah yang maksud Kan punya Pak kalau Oke, tidak baik. Sudah Aman ya pengalaman Bapak Ibu gitu. ya. Jadi dia Kata itu Ibu, Bu tergantung dosen tanya, Bu kita. dosen. baik. Ibu Siapa dosen, lagi ya tadi? Ibu dosen. Bentar. Tadi Bapak Ihsan. Dulu Bapak Ihsan dulu. Sesuai yang Oh, dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa bangsa PPG Batch 4 yang sedang melaksanakan Zoom. Pertanyaan pertama, Ibu, berkenaan dengan video UKIN. Itu 30 menit itu apakah termasuk dengan perkenalan yang memegang kartu? Apakah 30 menit maksimal itu hanya video pembelajaran saja? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Ibu, berkenaan dengan masalah apabila kita sebagai kepala sekolah di madrasah kita untuk RPP-nya atau modul ajar di sana untuk tanda tangannya, keterangannya apakah sebagai guru mata pelajaran atau sebagai kepala sekolah di RPP-nya, di modul ajarnya. Terima kasih Ibu, itu pertanyaannya. Oke, sepertinya udah ada tuh jawabannya. Sudah dijelaskan, Pak. Sudah dijelaskan sama Ibu dari awal. Alhamdulillah. Saya ulang sekali Nggak lagi. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, biar Dia mata Jangan kalau ada dihakimi. pertanyaan yang serupa saya nggak jawab lagi Jawab ya. dulu, Saya jangan ulang sekali lagi. dihakimi. Mungkin ketiduran Bu tadi. dosen. Capek Bu sudah dosen. menentukan SPP tadi malam. Baik, sebentar Bapak Zainul ya. Saya jawab dulu. Saya ulang sekali lagi. Bagi kepala sekolah, karena posisinya hari ini bukan kepala sekolah, tapi guru, mapel, sesuai dengan bidang masing-masing, maka posisi Bapak Ibu di RPP adalah guru mata pelajaran. Pak, untuk capnya Bu gimana? Oke, clear ya. Kepala sekolahnya Berarti siapa? Kepala sekolahnya siapa? Tulislah. kalau Bukan kepala sekolah, Yayasan. tapi kepala Ketua yayasan yayasan. atau kepala dinas. Kalau Bapak Ibu Boleh punya- juga pengawas. Nah, boleh juga pengawas. ya maksudnya untuk capnya misalkan pengawas. Kalau pengawas kan nggak punya cap ya. Boleh. Capnya disesuaikan aja. Oke ya. Baik. Terkait video, semuanya digabung, mulai dari pengenalan Bapak Ibu, mulai lanjut ke pendahuluan, lanjut dengan kegiatan inti sampai penutup, semua digabung dalam 30 menit itu. Siap Ibu, siap. Oke Bapak Ibu, satu sesi Iya, lagi, Bu. 3 orang penanya lagi, Bapak Zainul Arifin, Kasih non. oke Bapak Faruk dan Mbak Ibu Yuyun. Kasih non tadi ya tanya. Silakan duluan, Pak Zainul. ya pinter ya. Ayo, Ibu baru nanya lagi Tabu Baria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu boleh diem dulu? Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bu dosen. Bu dosen mempresentasikan kepada kami itu Ad-Dinu Yusrun, agama itu mudah. Yang ribet jadi mudah semuanya insya Allah. Amin. Yang ingin saya tanyakan Ibu, di LMS kami sudah muncul beberapa schedule yang disampaikan oleh Ibu berkaitan dengan rondon kegiatan mulai per hari ini sampai tanggal 1 Januari. Cuman yang ingin kami tanyakan itu, di LMS kami tidak muncul kegiatan refleksi dan penguatan modul profesional dan refleksi dari penguatan modul pedagogi. Apa memang belum muncul atau memang kelewatan? Itu yang pertama yang ingin kami tanyakan. Oke. Yang kedua, berkenaan dengan RPP tugas UKIN itu sama seperti yang disampaikan oleh sahabat kami tadi sebelum masa lalu ya. Cuman kebijakan kemarin berkaitan dengan pengumpulan RPR itu ada yang sifatnya fleksibel, bisa RPP, bisa modul yang dijadikan satu tanpa dipisah-pisah, entah itu LKPD-nya, instrumen, kemudian materi itu dijadikan satu. Kalau yang ini pada UKIN ini RPP apa semuanya dengan instrumen LKPD apa terpisah? Apa boleh jadi satu dijadikan dalam satu modul seperti itu?
Mohon penyampaiannya Ibu dan penjelasannya. Terima Oke, kasih Ibu. baik. Terkait jadwal Bapak Ibu di LMS, belum semua terupload. Oke, Insya Allah besok itu sudah clear semua ada. Jadi jam 8 pagi silakan buka LMS-nya, semuanya sudah ada jadwal yang sesuai yang saya share tadi. Ini Siap, belum siap, semua. siap, Bu. Oke. Siap. Terkait apa tadi namanya RPP, boleh digabung, boleh juga. Oh, ada masalah Ibu ya? Nggak ada masalah. Jadi kalau digabung berarti yang diupload file. File, oke. Kalau tidak digabung berarti yang diupload folder. Siap, siap. Oke, clear ya? Oke, terima kasih Ibu. Tapi gini Bapak Ibu, saya nggak tahu sistem sekarang gimana. Kalau seandainya ketika Bapak Ibu upload gagal, jadi coba aja upload versi file. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak mau, ganti folder. Nah, Siap, gitu. siap. Jadi dua opsi itu harus selalu dipegang. Kadang sistem, ya namanya sistem ya Bapak Ibu ya, yang buat juga manusia. Begitu. Oke, Oke, siap. baik. Berikutnya Matur tadi suwun, siapa Ibu. ya? Ibu Yuyun ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah ada rubrik penilaian UKIN seperti kemarin kita rubrik penilaian RPL sebagai acuan atau poin-poin penting langkah-langkah kita dalam pembuatan video UKIN, mana yang mungkin sekiranya yang langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Oke. Ada sebenarnya Ibu, baik nanti saya coba cari ya, karena sebelumnya itu instrumennya sudah berubah. Kalau dulu di video UKIN itu Bapak Ibu tuh harus mempesona dan segala macam, itu banyak banget instrumennya. Kalau sekarang udah jauh lebih singkat. Saya coba cari, tapi intinya untuk video UKIN, keceriaan Bapak Ibu dalam mengajar, lalu hal-hal Bapak Ibu mengajar menggunakan KPACK tadi, teknologi, Bapak Ibu berinteraksi dengan baik dengan siswa, siswanya aktif. Nah, itu tuh poin itu yang menjadi poin urgent. Oh iya, Nah, begitu. Yang lainnya ada juga, nanti saya coba lihat lagi ya. Kalau tidak ada saya share, maka poin tadi itu yang menjadi patokan khusus. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi siapa lagi ya? Saya lupa. Pak Faruk ya? Bukan? Saya lagi Bu. Ayo Bu. Silakan. Siapa tadi? Oh bukan. Ya tadi Bapak tadi. Oke, silakan aja Bapak Faruk, silakan. Iya, warahmatullahi. Suaranya Bapak nggak jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus Pak. Bapak Muhammad Yusuf, enaknya makannya. Suaranya nggak kedengeran. Tidak berkepentingan, jangan bersuara. Mikrofonnya dideketin. Pak Faruk, Nggak sepertinya jelas ada suaranya, masalah dengan mikrofon Bapak sehingga kami tidak bisa mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Gantian. Coba lagi nanti ya. Nanti saja Bu, Bapak Ibu. Ini waktunya kan tadi saya janjikan sampai jam 10 ya. Adakah pertanyaan selain yang teknis? Oke, Pak Rinda. Semoga berbeda ya pertanyaan dari teman-temannya yang sudah ditanyakan. Oke, Ibu Umronah. Bapak Ibrahim Laka. Oke, silakan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang masih beredar di media sosial. Suaranya kecil Pak. Terima kasih untuk dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga teman-teman PPG Batch 4 YN Langsa yang sama-sama berjuang untuk meraih cita-citanya. Lagi kerja. Pertanyaannya adalah terkait dengan apa namanya PPG ya. Apakah karena di PPG itu kan
untuk mendapatkan sertifikasi harus memperoleh 24 jam jarak. Ya, pertanyaannya adalah misalnya kalau belum Nggak bisa ya Pak Sumpi dulu. pelajaran satu pelajaran belum sampai ke contohnya akidah akhlak belum sampai 24 jam, apakah boleh kita mengambil pelajaran Al-Quran hadis sebagai tambahannya, boleh atau tidak? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, berarti ini udah ranah kalau sudah lulus ya. Ya, Oke, Bapak Ibrahim Lakam apelnya apa? akidah akhlak. Akidah akhlak. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau ranah saya itu, ranah kami di LPTK itu cuman sampai menerbitkan sertifikat. Setelah sertifikat di tangan Bapak Ibu, mau dia apain, gimana cara pencairannya, itu sebenarnya sudah ranah kemenak masing-masing. Operator. Nah, Sekolah jadi masing-masing. saya nggak berani jawab apakah boleh atau tidak. Yang saya bisa jawab itu adalah Bapak Ibu tetap mengajar sesuai mapel Quran hadis. Nggak cukup di Iya, MI, betul berarti harus betul. cari di MA. Nggak cukup di MA, harus cari di MTS. Atau mungkin ada kebijakan dari kemenaknya masing-masing. Misalnya jadi guru ngaji, apakah diakui dan sebagainya. Itu bukan ranah saya ya, Bapak. Jadi saya nggak berani jawab detail benar atau tidak. Baik. Terima kasih. Iya, oke. Ibu Parinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya Ibu dosen. Saya Parinda dari Kalimantan Barat. Izin bertanya, untuk penilaian UKIN, adakah kriteria penilaian untuk ruangan? Biasanya kan ruang kelas, apakah ada kriteria harus ada gambar-gambar atau harus Smart TV. warna-warni atau gimana? Terima kasih. Nggak ada. Yang penting dalam video Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mengajar, tidak ada suara orang lain selain suara Ibu dan murid-murid. Bahkan suara tukang di samping kalau bisa jangan ada. Suara ayam berkokok kalau bisa jangan ada. Bu, batas minimal siswanya berapa, Bu? Kalau kondisinya normal seharusnya 15-20 bisa. Tapi kalau kondisi Bapak Ibu tidak normal 10. Oh, iya, Minimal Bu. Terima kasih. 10. Iya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya pertanyaannya sudah selesai. Kita break dulu, mungkin ada yang lapar. Cukup 5 menit aja. Kita mulai Siap, Ibu. tepat Siap. pukul 10. Kita akan bahas tentang... Sholat Ibu sebentar. Boleh, Oke, boleh. makasih. Yang mau sholat silakan. Oh, sholat Jumat ya? Ya, Satu jam rekaman masih belum. Gimana sholat Jumatnya? Oh, yang duha boleh silakan. Ini yang timur. Yang timur Jumatnya jam berapa ya? 9, Bu. Jam 12. Jumatnya setengah 12, Masih panjang. Jam setengah 11. Jam setengah 12, Ibu. Oke, baik. Berarti kita break 5 menit. Silakan yang mau makan, yang mau Jam ke kamar. 11.54. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, saya unmute lagi. Ya. Silakan yang mau ke kamar mandi, yang mau makan dulu, yang mau bergerak-gerak dulu, yang mau gimana-gimana dulu silakan. 5 menit. Kita mulai lagi jam 10 pembahasan kita tentang UP. Oke ya. Saya stop. Saya selesaikan dulu.